Ada dua hal yang terkandung di dalamnya bila kita berkorban, yaitu dari segi ketuhanan dan kemanusiaan. Dari segi ketuhanan, konsekuensi dari kepatuhan kepada Allah, sehingga melakukan kurban semestinya tidak hanya pada saat Idul Adha saja, melainkan di setiap saat kita harus mengorbankan apa yang kita miliki sebagai upaya takarub kita kepada Allah. Dan jangan suka meminta-minta, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Atau saya menyebutnya sebagai dimensi spiritual transendental. Dari segi kemanusiaan, berkorban adalah tentang berbagi yang kita miliki dan peduli kepada mereka yang membutuhkan, memaknai kurban untuk menghilangkan perbedaan dan mempererat ukhuwah Islamiyah melalui dan melakukan kurban dalam bingkai niat, karena Allah mampu mengaplikasikan solidaritas sosial. Hewan kurban yang secara khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak, atau kita menyebutnya sebagai dimensi sosial humanis. Wis tanggal 15 rek. Iki piye kok durung tuku sapi kurban iki? Golek sapi nang Lamongan ta? Sapine apik-apik lho. Utawa nang Paciran karo golek rujak cingur. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang Lamongan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sapa gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cah ayu. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto, masih yang mung nyenggal-nyenggal ati lega. Coba ngerti nasib awak lagi mujo, kenal anak sing total rujak cingur. Cok dipikir kan padha gak duwe sangu. Cok dipikir angger padha gelem laku. Mangan tahu cok dicampur nganggo timun. Malam minggu gak apik digawa nglamun. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang Lamongan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sapa gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cah ayu. Ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto, masih yang mung nyenggal-nyenggal ati lega. Sapa ngerti nasib awak lagi mujo, kenal anak sing total rujak cingur. Cok dipikir kon padha gak duwe sangu. Cok dipikir
Angger padha gelem laku, mangan tahu jok dicampur nganggo timun. Malam minggu gak apik digawa nglamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, sudah menjadi kebiasaan orang Islam sedunia bahwa setiap tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah telah dilaksanakan puasa sunat Tarwiyah dan Arafah. Setelah itu adalah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Syarat usia untuk sapi yang dibuat kurban minimal 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Untuk unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Untuk domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Dan untuk kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Ada beberapa syarat dalam Islam untuk memilih hewan kurban. Hal ini juga telah disampaikan dalam hadis sebagai berikut. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami agar memeriksa mata dan telinga, dan janganlah berkurban dengan binatang yang matanya buta sebelah, telinga bagian muka dan belakang terbelah, atau yang kedua telinganya dilubangi dan yang sudah hilang giginya. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa syarat memilih hewan kurban dalam Islam. 1. Hewan tidak buta. Hewan yang dipilih untuk kurban haruslah sehat secara fisik. Jangan sampai memilih hewan kurban yang buta atau salah satu penglihatannya hilang. 2. Hewan tidak hamil. Jangan memilih hewan kurban yang sedang hamil atau bahkan menyusui. Pilihlah hewan kurban dalam keadaan sehat, tidak hamil, dan tidak kekurangan apapun. Yang ketiga, hewan ternak. Hewan untuk kurban haruslah hewan ternak, baik pun itu berupa kambing, sapi, kerbau, domba, atau bahkan unta. Yang keempat, usia harus sesuai. Untuk hewan yang hendak dikurbankan usianya jangan terlalu muda atau terlalu tua. Untuk unta minimal hewan sudah berusia 5 tahun. Untuk sapi minimal berusia 2 tahun. Kemudian untuk domba dan kambing usianya 1 tahun. Yang kelima adalah hewan sehat. Hewan yang akan dibuat kurban haruslah sehat. Jika setelah diperiksa, mulai dari lubang mulut, dubur, hingga buah zakar dari hewan yang akan dikurbankan, jika semua anggota tubuhnya lengkap dan normal, maka hewan itu bisa dipilih untuk kurban. Yang keenam adalah jantan. Hewan kurban harus berjenis kelamin jantan. Hewan tidak boleh dikebiri. Beberapa orang mungkin kurang perhatian terkait jenis kelamin hewan untuk kurban. Padahal ini sangat penting, apalagi sebelumnya juga telah disampaikan bahwa Islam melarang menggunakan hewan yang sedang hamil atau menyusui sebagai kurban. Kenapa kita harus berkurban? Iya, Hari Raya Kurban ada 2 hal yang terkandung di dalamnya, yaitu dari segi ketuhanan dan kemanusiaan. Dari segi ketuhanan, konsekuensi dari kepatuhan kepada Allah, sehingga
melakukan kurban dalam arti yang lebih luas, semestinya tidak hanya pada saat Idul Adha saja, melainkan di setiap saat kita harus dapat mengorbankan apa yang kita miliki sebagai upaya takarub kita kepada Allah. Jangan suka meminta-minta, karena sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Atau saya menyebutnya lebih keren lagi, yaitu dimensi spiritual transendental. Dari segi kemanusiaan, Idul Adha adalah tentang berbagi yang kita miliki dan peduli kepada mereka yang membutuhkan, memaknai kurban untuk menghilangkan perbedaan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Artinya melalui kurban dalam bingkai niat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengaplikasikan solidaritas sosial. Hewan kurban yang secara khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak, atau kita menyebutnya sebagai dimensi sosial humanis. Demikian sekilas tentang Hari Raya Idul Adha, syarat-syarat hewan yang akan dikorbankan. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.